Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria dari Universitas Ari Ginanjar dan juga dari UAG Training Center. Oke, kali ini kita akan bahas tentang bisnis online. Dan kebetulan kita kedatangan tamu nih teman-teman, yakni bernama Andi Purnomo. Jadi beliau ini merupakan dosen di UAG University atau Universitas Ari Ginanjar. Nah, selain beliau sebagai dosen, beliau juga merupakan salah satu praktisi dalam bisnis online. Nah, setelah ini kita akan langsung ngobrol dengan Andi Purnomo. Halo Andi, apa kabar? Halo Bu Mar, kabar baik. Alhamdulillah apa ya, kabar? alhamdulillah baik. So, gimana nih sehari-hari kegiatannya ngapain aja sih? Boleh tahu nggak? Ya, sehari-hari masih ngajar di Oke. Universitas Ari Ginanjar, di Prodi Ilmu Komputer kebetulan. Dan sekarang kan lagi mau UAS ya, dan juga sidang skripsi. Dan juga kesehariannya masih terus belajar nih untuk bisnis yang lagi dijalani. Wow, keren banget nih. Jadi selain dosen, Andi juga merupakan salah satu pelaku usaha bisnis online ya, betul ya? Betul, Bu Mar. Wow, keren. Nah, ini boleh ya kita ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang Boleh. awal pertama kali memulai bisnis online, gitu ya. Mungkin saya mau tanya nih, sebenarnya coba bisa ceritakan nggak sih tuh awalnya bisnis online itu tuh kenapa sih kira-kira? Kenapa mulai bisnis online? Nah, Sebenarnya betul. kenapa saya mulai bisnis online itu dimulai waktu saya masih sekolah, Oke. masih di SMK. Jadi pada waktu itu saya pengen makan rendang nih, ya kan? Terus, oke. Ketika saya pengen makan rendang terus minta sama ibu saya, terus akhirnya ayah saya bilang gini, kalau kamu makan enak, ya kamu usaha sendiri. Nah, Oke. itu jadi salah satu alasan saya yang paling kuat kenapa saya mulai bisnis online. Oke. Gitu. Jadi saya pengen makan apa yang saya mau. Gitu. So, nih kita simpulkan sedikit ya. Jadi motivasi awalnya nih ya bisnis online karena ingin makan atau membeli sesuatu yang disuka. Iya. Setuju ya? Jadi triggernya karena makanan. Karena jadinya. makanan ya. Iya. Oke, karena doyan makan juga ya Iya. mungkin. Oke ya. Seru Iya. nih ya. Jadi ternyata awal mulanya karena ada inner motivation ya yang Betul. timbul secara tidak sengaja dari perkataan orang tua ya. Iya. Dan diolah dengan baik Betul. gitu kan. Alhamdulillahnya Alhamdulillah seperti seperti itu ya. Oke. So, kita ngobrol dikit nih tentang bisnis yang dijalani oleh Andi. Kalau boleh tahu tuh bisnis yang sekarang dijalani itu bergeraknya di bidang apa? Kalau bisnis di bidang online ada berbagai macam nih Bu Mar. Oke. Jadi selain saya punya produk, saya juga ngebantu teman-teman yang punya produk untuk Oke. bisa running bisnisnya di digital gitu. Oh, oke. Tapi kalau untuk bisnis saya sendiri, saya bergerak di bidang fashion nih, terutama di aksesoris pria, yaitu Oke. jam tangan. Oke. Jadi kurang lebih produk jam tangan ini udah sekitar 3 atau 4 tahun nih saya Oke. running gitu, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan dan tinggal dimonitoring aja sih sebenarnya. Wow, Gitu. keren banget nih ya. Jadi 4 tahun Andi Iya. sudah jualan online ya. Betul. Tepatnya di jam tangan ya, aksesoris laki-laki ya. Betul. Nah, boleh tahu nih, sebenarnya kan kita kalau misalkan mau bisnis Iya. nih, kayak kita perlu tahu banget nggak sih apa yang mau kita jual? Betul. Benar nggak sih? Iya. Karena kan nanti kita akan mencocokkan dengan marketnya. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih sebenarnya waktu dulu Andi bisnis jam tangan, apa sih pertimbangannya sehingga Andi memilih produk tersebut untuk dijual gitu? Boleh ceritakan sedikit? Sebenarnya sebelum milih produk, saya ikut kelas-kelas dulu nih. Oh, oke. Gimana caranya mulai bisnis online gitu. Oke. Sesimpel itu lah. Gimana caranya mulai bisnis online. Jadi di dalam kelas-kelas tersebut atau course-course tersebut kan diajarin tuh gimana caranya kita bisa nyari produk. Oke. Nah, kebetulan produk yang saya pilih adalah produk yang memang saya suka. Jadi memang keseharian saya tuh pasti pakai jam tangan. Nah, terutama buat kuliah pada waktu Oke. itu sampai kerja pun saya selalu pakai jam tangan. Bahkan ketika saya nggak pakai jam tangan tuh harus ada sesuatu yang nempel di tangan saya gitu. Oke, Itu menarik nih jadi ya. salah satu alasan kenapa saya milih produk jam tangan. Oke. Lalu setelah saya coba dari produk yang saya suka, saya research tuh marketnya seperti apa. Terutama di marketplace kan, kayak di Betul. Tokopedia, Iya, Shopee, betul. Bukalapak dulu waktu saya masih awal-awal. Tapi untuk sekarang jam tangan itu fokus di Shopee. Di Shopee Jadi di ya. marketplace aja. Di marketplace gitu. aja Jadi ya. saya riset produknya seperti apa, targetnya seperti apa, target marketnya seperti apa. Ya udah saya jual di Shopee. Mulai dari harga segala macam, kan tahu sendiri ya harga di Shopee seperti apa. Sangat kompetitif ya. Iya, Betul. jadi
ya udah saya akhirnya jual jam tangan gitu. Oke, jadi mungkin gini ya teman-teman atau sahabat UMKM nih yang mau belajar bisnis nih. Kalau tadi kita menggarisbawahi yang disampaikan oleh Andi, mulainya adalah dari sesuatu yang disuka. Betul nggak sih? Betul. Ya, Itu bisa jadi salah satu awalan nih Betul. untuk memilih sebuah produk gitu. Betul. Jadi kenapa dari sesuatu yang disuka? Mungkin tambahan sedikit ya. Kayak aku nih sekarang kan punya bisnis juga yang which is yang aku pakai ini adalah produk aku. Iya. Jadi sama nih Ndi, kita datang dari kesamaan gitu kan, Betul. bahwa ketika mulai produk, kayak kita mulai dari yang kita suka dulu nggak sih? Betul. Sehingga itu kayak membuat kita lebih gampang Iya. gitu kan ya untuk melakukan riset berikutnya. Betul. Aduh, menarik banget ya. Kita lanjut ya teman-teman UMKM nih ya. Oke, so gini, kemudian ini kan Andi akhirnya memutuskan nih ya Iya. untuk jualan jam tangan. Betul. Setelah melakukan riset. Betul. Betul ya. Terus kemudian gini, kan kita tahu ya, nggak gampang banget nih teman-teman mungkin sahabat UMKM yang mau jualan online. Bukalah dia marketplace, which is ya Betul. Shopee, Tokopedia gitu kan ya. Cuma kan kadang mereka hanya sampai buka nih, tapi bingung cari closingannya tuh kayak gimana. Betul. Ya nggak sih? Coba mungkin Andi bisa ceritakan nggak sih gimana caranya bisa dapetin closingan dari marketplace? Oke, jadi ini sepemahaman saya aja Bu. Boleh, Ya. boleh. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau mulai usaha di marketplace, kita harus mulai dari mindsetnya dulu. Oke. Jadi jangan mentang-mentang kita jual di marketplace, kita taruh barangnya, jadi kita diemin dan barang itu akan terjual. Enggak. Betul. Karena marketplace sendiri itu aja adalah sebuah bisnis kan ya. Yes, Betul kan betul ya? banget. Yang namanya Betul, bisnis betul. pasti pengen untung dong, Yeah, bener kan? of course. Jadi gimana caranya si sebuah marketplace itu bisa meraup untung? Nah, Oke. salah satunya adalah dari iklan. I see Gitu. Jadi, iklannya. Ketika pengen mulai bisnis di marketplace, kita siapin dulu nih tools marketingnya mau kayak gimana. Misalkan, oke, awal-awal mau organik nih misalkan. Organiknya mau gimana? Misalkan nyebar di status WhatsApp, Oke. di story Instagram, yang Oke. nantinya linknya itu diarahin ke marketplace kita. Marketplace. Oke. Tapi ketika udah diarahin nih, udah dapat trafficnya, apakah ada penjualan di situ? Kalau misalkan nggak ada, kita harus optimasi lagi produknya. Oke, I see. Jadi jangan sampai produk yang kita tawarin pun itu nggak menarik buat calon pembeli kita. Oke. Gitu. Jadi kita juga bisa harus ngasih produk-produk dengan visual yang menarik juga, deskripsi produknya juga harus jelas dan juga pastinya harganya terjangkau. Oke. Itu pasti yang akan dicari sama masyarakat Iya, Indonesia. betul. harganya Apalagi kalau terjangkau. misalkan keywordnya pas ya nggak Iya, sih? betul. Itu udah pasti banyak ya. Oke. Nah, baru ketika udah dapat traffic, udah dapat penjualan, nah baru kita bisa mulai iklan. Nah, Oke. iklan itulah yang nantinya akan menjadi senjata kita nih untuk jualan di marketplace. Karena pastinya sebuah marketplace itu akan lebih memprioritaskan toko-toko yang iklanin Pasang iklan barangnya. ya, oke, Karena balik paham. lagi, Shopee itu kan adalah sebuah bisnis dan dia pengen dapat Bisnis untung. juga. Oke, Gitu. paham. Nih kayak penting banget nggak sih sahabat UMKM bahwa ketika kita mulai bisnis nih ya, kita buka marketplace gitu ya, bukan dengan kita mendiamkan ya. Iya, Betul nggak sih? betul. Bukan kita. Jadi riset perlu, tapi setelah itu juga kita perlu mengeksplor apa Betul. yang ada dalam marketplace gitu ya. Betul. Karena di marketplace sendiri kan ada iklan ya, gitu kan, iklan yang bisa digunakan oleh para seller untuk mereka menaikkan produknya ya. Betul. Kalau nggak salah tuh di iklan yang ada iklan yang gratis ya. Ada, itu Betul namanya fitur naikkan produk di Shopee. Itu Oh, 4 I jam see. sekali kita bisa naikin produk kita Mm-mm. untuk bisa dapat traffic dari Shopee. Oh gitu. Itu 4 jam sekali. 4 jam sekali ya. Iya, beda sama Oke. ikan kan, kalau ikan kan kita bayar untuk dapetin traffic kan. Betul, betul. Gitu sih. Oke, jadi penting banget nih sahabat UMKM. Tadi Andi udah cerita nih ya. Jadi so traffic itu sebenarnya kita bisa dapat dari mana aja Dari ya? mana aja, Oke, jadi sebenarnya. kalau misalkan traffic, mungkin tadi kalau misalkan mau langsung dapat trafficnya langsung di marketplace ya, pasang iklan di marketplace gitu ya. Betul. Atau mungkin kalau misalkan mau dapetin traffic melalui sosial media nih ya, Betul. berarti mungkin ya bisa pasang iklan di Meta Ads, kemudian konversinya melalui marketplace. Betul. Bisa juga gitu Itu ya. bisa jadi salah satu traffic Intinya ya nggak bisa kita nggak ngeluarin ya, Iya. gitu. Karena pasti ketika kita pengen nge-create profit ya kita juga harus memikirkan budget advertising-nya ya. Betul. Oke. Tapi bukan berarti iklan akan selalu menguntungkan Ah kan. yes, of course. Nah, di sini kita menarik nih teman-teman. Ini yang mau kita bahas nih teman-teman. Iklan sendiri itu juga harus dipelajari gimana cara Oke. optimasinya, gimana kita ngasih kata kuncinya, Oh, berapa oke. bit yang harus kita keluarkan, budget Oke. seharinya berapa, nah itu harus dipelajari. Nah ini dia nih yang orang itu sebenarnya nggak tahu nih teman-teman UMKM ya. Jadi sebenarnya bukan hanya sekedar kita ngeluarin iklan Iya. aja gitu ya. Karena kemungkinan boncosnya ya Pasti. itu pasti juga akan nggak bisa
terhindarkan. Tapi kalau misalkan teman-teman nih melakukan research dulu di Iya. iklan yang mau diiklankan ya, Betul. kayak keyword mungkin ya, Iya. terus kemudian juga apalagi biasanya jadi pertimbangannya tadi Kata kalau kuncinya kata tadi. kunci, oke, terus Lalu berapa biaya per hari akan kita keluarkan? biaya per hari yang kita keluarkan. Jangan mentang-mentang punya budget marketing banyak langsung nih Oh, iya. dijor-jorin semuanya. Iya, Enggak, iya. kita analisa dulu nih data kita yang ada di marketplace itu gimana. Apakah Oke. customer itu tertarik sama produk kita? Nanti itu akan dilihat dari berapa banyak produk kita dilihat dan juga berapa banyak produk kita diklik sama customer. Oh, I see. Gitu. Berarti ketika kita iklan, kita harus evaluasi ya? Betul. Oh, paham. Setiap hari itu paham. data iklan harus dianalisa sebenarnya. Biar kita Oke. tahu bahwa performance dari iklan kita itu seperti apa. Kapan kita harus naikin budget iklan per harinya, kapan Oke. kita harus naikin bid dari iklan tersebut. Nah, itu Oke. juga harus ada perhitungannya dengan baik gitu. Oke. Nah, semua itu harus dipelajari. Yeay. So nih ya. Jadi kalau misalkan nanti mungkin kita di akhir sesi lah ya, Iya, gitu kan, bahwa bisa. memang semua harus dipelajari nih, gitu kan. Betul. Kita nggak bisa nih cuma kayak open marketplace aja. Kita nggak bisa nih nyediain budget uang untuk iklan aja tanpa kita tahu nih caranya memasang iklan anti boncos kayak gimana. Betul. Keren nggak sih nanti kita Keren. bikin seminar iklan anti Boleh. boncos ya nggak Nanti sih? kita belajar bareng-bareng gimana cara Iya, betul. pengiklan biar kita Oke. bareng kita laku. Oke, Gitu. nah gini Ndi, mungkin kita perlu kasih pemahaman nih kepada sahabat UMKM nih. Jadi kan mungkin kita bicara tadi ya iklan ya. Jadi untuk mengantisipasi agar hasilnya nggak boncos, maka harus belajar gitu kan ya. Belajar. Bagaimana caranya kita setting iklan dan lain sebagainya. So, tapi yang kedua kan pasti karena iklan pun akhirnya kita mendapatkan keuntungan. Betul. Setuju nggak sih? Setuju. Nah mungkin sedikit kita ngobrol nih ya ke Saya tahu nih arah-arah. arahnya kemana nih. Karena pasti nih sahabat UMKM tuh kepengen tahu dong sebenarnya Iya. dari yang sudah dilakukan oleh Andi ini di bisnis dengan menggunakan ads selama 4 tahun. Iya, betul. Nah kira-kira tuh ya kalau dikalkulasikan nih dalam 1 tahun nih ya besaran omsetnya tuh kira-kira Cukup lah. cukup ya. Boleh nih kita tebak ya. Apakah sampai dengan ratusan per tahun? Bisa. Udah ketebak ya. Wow. Jadi tapi sebenarnya gini sih, Di. Jadi kalau kita yang perlu pahami adalah ketika kita mengeluarkan iklan, itu kan sebanding ya dengan apa yang kita dapatkan. Betul. Harapan semua orang pasti seperti itu kan. Nah, kalau misalkan tanya sedikit, mungkin perbandingannya gimana nih dari yang udah dilakukan oleh Andi, misalkan gini. Oke, gue iklan kayak 5 juta. Terus dapatnya adalah 100 juta. So it's worth it dong. Worth it banget. Nah, kalau misalkan dari pandangan Andi atau yang sudah dijalankan tuh perbandingan seperti apa kira-kira? Sebenarnya kalau perbandingannya setiap hari itu nggak nentu. Oke. Tapi kita punya standarisasinya. Oke. Berapa iklan harus kita keluarkan dan berapa keuntungan harus kita dapatkan. Oke. Nah, itu setiap harinya harus kita pantau gitu. Jadi jangan sampai misalkan ngeluarin iklan 100.000 tapi omsetnya cuma 150.000 kan itu udah pasti boncos dong. Boncos ya, betul. Jadi kalau bisa sedikit biaya iklan yang kita keluarkan tapi pendapatannya banyak gitu. Misalkan 10 kali lipat atau 20 kali lipat, nah itu udah bagus. Oke, jadi sebenarnya poin penting mindset bagi UMKM nih yang mau bisnis online ya harus punya target ya, Betul. gitu ya. Jadi kalau misalkan kita spending 100.000, ya kita harus dapetin minimal 2,5 juta gitu ya. misalkan Jadi kalau gitu. misalkan nanti 100.000 tadi tidak mencapai 2,5 juta, Iya. atau setidaknya berapalah persentase ya yang bisa dia mendapatkan untung kan gitu Iya, ya. Seperti betul. itu ya kurang lebih ya. Jadi perlu ditambahkan mindset bagaimana kita harus terus memacu diri kita untuk menargetkan Betul. penjualan setiap hari. Penting nggak sih, Tendi? Penting banget, target itu penting banget. Penting banget ya. Kalau punya bisnis tapi nggak punya target itu udah salah kaprah tuh. Betul. Jadi betul. bisnis itu harus punya targetnya Betul. misalkan setiap bulannya harus mencapai target segini, nanti naik Oke. lagi targetnya di bulan berikutnya Oke. terus sampai sebenarnya nggak ada maksimal sih kalau keuntungan ya. betul Kita kan sih. pasti nyari keuntungan Sebesar-besarnya ya nggak sih, betul ya kan. Tapi yang namanya target itu harus terus meningkat dan kita harus bisa mencapai target. Nah, itu Oke. gimana caranya? Ya kita harus belajar gitu. Betul. Karena mindset itu pasti adalah belajar. Kita harus belajar dari pengalaman orang lain yang udah menjalani. Jadi Betul. jangan sampai kita merasakan hal yang sama orang lain gitu. Oh iya, betul. Gitu. Kita perlu belajar dari kesalahan orang. Atau Betul. bukan kesalahan sih ya. Kita perlu belajar dari ketidakberhasilan orang Betul. agar kita bisa memahami ya. Iya. Gitu ya, dan bisa mempraktekkan sesuatu sehingga minimalisir kegagalan nggak sih? Iya. Ya nggak sih kan? Kayak Karena harus penting ya. memang
ya namanya bisnis pasti gagal ya. Yes, betul. Karena bisnis itu nggak mungkin lepas dari namanya kegagalan. Yes, Tapi nggak sebisa mungkin mungkin kan anti-resiko kita minimalisir kegagalan tersebut. Jadi jangan sampai mindset kita mulai bisnis kita pasti untung. No, nggak bisa juga ya sih. Untuk bisa mencapai kata untung tuh punya proses yang berdarah-darah. Yes, setuju. Nah mungkin sedikit ya sahabat UMKM nih ya, biar punya gambaran juga. Mungkin kita tanya Andi kali ya sebelum kita tutup sesi kita nih. Andi, coba ceritakan deh. Kan mungkin kalau jam tangan ini akhirnya Andi menemukan satu keberhasilan. Betul. Which is menghasilkan lah ya gitu ya. Mungkin Andi udah bisa membeli barang impian gitu, kendaraan impian mungkin ya gitu ya. Mungkin tapi sebelumnya bisa diceritakan nggak sih background bisnisnya tuh kayak apa? Jadi memang ini bisnis jam tangan. Jadi dulu mulainya itu di Meta Ads atau dulu mungkin dikenal sebagai Facebook Ads. Jadi itu di tahun 2019 kalau nggak salah atau 2020 saya udah mulai pelajarin tuh yang namanya digital marketing. Kenapa saya pelajari digital marketing? Karena saya yakin bahwa ke depannya semua kebutuhan dari manusia itu akan dimudahkan dengan internet ya, gitu. Jadi saya harus belajar nih yang namanya digital marketing. Walaupun backgroundnya saya sebagai orang IT nih, tapi nggak menutup kemungkinan untuk saya belajar digital marketing. Jadi mulai dari Facebook Ads, mulai spend iklan 50.000 sehari, 100.000 sehari. Pokoknya budget tertinggi ketika saya spend iklan di Facebook itu 5 juta sehari. Wow, kebayang nggak sih kalau 5 juta? Berarti kalau kita mau mengkalkulasikan 10 kali, tebak sendiri deh berapa ya? Ya omsetnya ya kadang 2 digit, 3 digit sehari ya. Nah, dari hasil itu saya bisa beli barang-barang impian saya nih. Ini nih harapan sahabat UMKM yang ada di rumah ya kan? Betul. Wah seru ya sahabat-sahabat UMKM nih kita ngebahas banyak hal banget sih ya. Cuma mungkin pertanyaan terakhir kali ya, mungkin yang perlu kayak kasih gambaran nih kepada sahabat UMKM nih ya. Menurut Andi gitu kan ya, dan juga memang background juga nih di IT ataupun sistem informasi ya. Seberapa besar sih potensi market yang ada di marketplace menurut Andi? Sebenarnya seberapa besar potensi market yang ada di marketplace itu besar banget. Besar banget ya? Besar banget. Karena marketplace sudah menawarkan kemudahan nih untuk kita semua gitu. Jadi barang-barang kebutuhan primer kita baik maupun barang kebutuhan sekunder kita tuh udah tersedia di marketplace sebenarnya. Jadi tinggal gimana caranya kita bisa maintain produk kita di marketplace untuk bisa nyampe ke target market yang kita tuju gitu. Betul. Ya walaupun persaingannya juga pasti akan banyak ya, gitu. Karena kan sekarang mulai beralih ya. Iya, tapi saya yakin yang namanya barang dijual pasti akan ada pembelinya. Ini mindset nih ya, barang dijual pasti ada pembelinya ya kan. Betul. Selain itu mungkin sama, jangan bosan untuk belajar sih. Iya sih ya, nggak bisa kayak kita sebagai pelaku bisnis tuh nggak bisa puas ya. Iya, karena teknologi semakin berkembang sekarang kan. Ya gitu. Dan teknologi menurut kita untuk terus belajar. Jadi apa yang kita pelajari kemarin itu belum tentu sama hari ini. Jadi tetap harus belajar. Update ilmunya. Update ilmunya. Jadi kalau saya simpulkan ya Andi, jadi opportunity market di e-commerce ya, itu masih sangat besar ya. Besar banget. 10 tahun ke depan gitu, itu masih cukup oke ya. Cukup oke ya. Nah, cuma kan problemnya adalah banyak nih tentunya mungkin UMKM yang memiliki kesulitan nih ketika mereka mulai jualan di marketplace. Tadi sudah kita udah spill sedikit ya. Ya, itu spill sedikit ya di UAG SME Training Center gitu ya, udah spill sedikit bagaimana caranya bisnisnya di marketplace tuh anti boncos. Tapi menarik nih, tapi mungkin kita nggak bisa nih nggak bisa spoiler semuanya di sini ya. Gitu, nanti mungkin teman-teman yang ada di rumah nih, sahabat-sahabat UMKM tentunya yang mau bisnisnya go digital, kayak nanti wajib banget nih untuk follow Instagram kita di UAG SME Training Center nih ya, karena nanti kedepannya kita akan bikin acara ya, bikin acara yang memang membongkar gitu ya. Membongkar nggak tuh ya kan? Membongkar rahasia jualan di e-commerce. Setuju nggak? Setuju nggak sih? Jadi ini bagaimana nih ya Andi juga nanti bisa membantu ya banyak UMKM. Betul nggak sih? Biar mereka bisa lah ya, biar bisa mereka mendapatkan income atau enggak closing lah ya. Iya nggak sih? Closing, bahkan bisnis mereka bisa tumbuh semakin besar. Ya nggak sih? Dan ini masih rahasia, nanti pokoknya tunggu aja kalau mau update terbaru nih tentang produk training ataupun seminar kita nih tentang bisnis online. Harus apa nih? Kayak harus wajib banget nggak sih follow Instagram kita ya?
UAG nih, seminar-seminarnya mungkin nanti Oke, atau betul webinar-webinarnya, gitu. Karena memang kita banyak juga ya kasih webinar yang free juga gitu kan ya, sambil kita juga memang ada trainingnya ya gitu. Dan memang spesifik banget kan training kita. Kaitannya adalah Start Your Business Online. Jadi nanti teman-teman tuh yang ada di rumah gitu, yang punya bisnis online bisa belajar bagaimana caranya memulai bisnis online dari nol. Iya, step by step. Jadi nggak ngacak nih stepnya nih. Oke, teman-teman, sahabat UMKM, cukup mungkin kita akhiri kali ya podcast kita di siang hari ini. Andi, thank you. Thank you juga Bu Ma. Sudah berkenan untuk menjadi bintang tamu ya. Tepuk tangan dulu dong. Ya, bintang tamu kita di podcast kali ini. So, sahabat UMKM, jangan lupa untuk follow terus Instagram SME Trading Center dan nantikan podcast kita berikutnya dan dapatkan informasi webinar ataupun training melalui Instagram kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh say hello, dadah.